melaksanakan tugas etika bisnis dan profesi yang diampu oleh Ibu Sri Astuti, yaitu video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Profesi akuntansi, yaitu mereka yang disebut sebagai akuntan. Pertama, telah lulus dari pendidikan strata 1, S1 program studi akuntansi. Yang kedua, telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya terdapat 3 golongan pekerjaan akuntansi. Yang pertama, akuntan manajemen, yaitu akuntan yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi. Nah, tugas pokoknya dalam suatu organisasi, yang pertama, melakukan pencatatan transaksi keuangan. Kedua, memelihara catatan semua transaksi perusahaan. Dan yang ketiga, membuat laporan akuntansi secara periodik. Yang kedua, akuntan publik, yaitu profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen, lalu melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban. Manajemen memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur audit. Dan yang terakhir, auditor internal, yaitu memberikan opini atas departemen internal. Sangat luas, meliputi audit keuangan, audit manajemen, audit ketaatan, investigasi khusus, dan audit sistem informasi. Jadi, seluruh akuntan di Indonesia itu bernaung dalam organisasi profesi yang disebut Institut Akuntan Indonesia, IAI, yang sebelumnya bernama Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, sejalan dengan makin bertambahnya spesialisasi bidang-bidang pekerjaan yang dapat digeluti oleh para akuntan, maka terbentuklah sub-sub organisasi profesi. Nah, antara lain yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Institut Akuntan Sektor Publik, dan yang terakhir Institut Akuntan Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, skema karir seorang akuntan. Akuntan terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor swasta dan sektor publik. Nah, sektor swasta itu terdiri dari akuntan manajemen, auditor internal, dan akuntan publik. Nah, di sektor publik itu terdiri dari akuntan pemerintah, akuntan inspektorat, akuntan BUMN atau BUMD, akuntan BPKP, dan auditor BPK. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan para akuntan baik yang bekerja di sektor swasta maupun sektor pemerintah atau akuntan manajemen dan sebagainya dapat disebut suatu profesi. Mengapa? Karena memerlukan pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmuwan yang relevan melalui pendidikan formal, dan juga memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khusus dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi, skill, dan harus mempunyai sikap dan perilaku yang etis. Struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Yang pertama adalah kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua, profesionalisme. Diperlukan individu yang jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Selanjutnya, kualitas jasa, yaitu keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Dan yang terakhir adalah kepercayaan, bahwa pemakai jasa akuntan harus merasa yakin terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntansi. Selanjutnya, kode etik atau aturan etika IAIP. Dasar etika IAIP yaitu yang pertama adalah integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesi. Selanjutnya, prinsip etika IAI yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Standar teknis. Selanjutnya, pengaturan dan perizinan KAP. Yang pertama, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, quality review oleh Dirjen Lembaga Keuangan Republik Indonesia. Yang ketiga, IAI, dan yang terkait Dewan Kehormatan IAIP, Dewan Review Mutu IAIP, dan yang terakhir adalah Bapepam, Lembaga
lembaga keuangan. Manfaat dari kode etik profesi. Yang pertama, dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat, peer pressure. Nah, yang kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi atau keputusan yang bersifat ad hoc. Nah, yang ketiga, dapat memberikan tuntunan, terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu atau ambiguous situational. Yang keempat, yaitu adalah kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kode etik untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Yang pertama itu ada prinsip etika, yaitu disahkan Kongres IAI untuk seluruh anggota IAI. Yang kedua terdapat aturan etika, yaitu disahkan oleh rapat anggota kompartemen atas institut profesi sejenis. Yang ketiga itu terdapat interpretasi etika, yaitu dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis. Dan yang terakhir adalah tanya jawab, yaitu Dewan Standar Profesi Kompartemen atau Institut Profesi sejenis. Kita akan membahas satu kasus yang melanggar kode etik akuntan di Indonesia, yaitu manipulasi laporan keuangan pada PT Kereta Api Indonesia. Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 6,90 miliar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus menyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Nah, di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan, sehingga sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar 63 miliar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia, sehingga keuntungan sebesar 6,90 miliar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. Dari kasus PT Kereta Api Indonesia tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia telah mengabaikan adanya organisasi lembaga keuangan yang difungsikan untuk mengaudit hasil laporan keuangan per tahun yang terdapat oleh PT Kereta Api Indonesia. Dan ternyata hal tersebut tak dipungkiri karena adanya fraud yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia. Kiranya ada pembenahan yang lebih baik lagi dari PT KAI Indonesia.